wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita baca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Reza sudah memimpin doa kita pada hari ini sebagai ucapan rasa syukur kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami sudah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, walafiat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Azura sakit. Terus siapa lagi? Asri apa? Elisa apa? Nah, yang sakit tadi kita doakan semoga cepat sembuh ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran lagi dengan baik pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau dengar dulu semangatnya ini ya. Oke, aku konsentrasi dulu ya. Ya? Oke, aku konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, satu lagi saya ada teknik mindfulness. Silakan nanti buat relax dulu, nyaman dulu sehingga kita bisa melanjutkan proses pembelajaran. Oke, siap? Ya, saya buka dulu. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengumpis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati
merasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Lalu tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Gimana perasaannya? Sudah lebih tenang, lebih rileks? Ya, kalau kelamaan bisa tidur gitu ya. Kalau kelamaan. Oke. Sudah siap bisa menerima pembelajaran kita pada hari ini? Tadi sudah mindfulness, sekarang kita ice breaking ya. Ice breakingnya adalah tebak gambar. Silakan yang siapa tahu lebih dulu acungkan tangannya. Ya, silakan. Jangan keroyokan ya, langsung 1 orang untuk menjawab langsung gambar yang akan saya kasih. Siap? Siap. Kalau saya sebut konsentrasi, kalau saya sebut konsentrasi, maka jawabannya Konsentrasi dimulai. Oke, ya. Konsentrasi. Aturannya adalah silakan kalian perhatikan, nanti ada beberapa gambar, lalu itu adalah petunjuk untuk sebuah nama kota. Ya, nanti saya tunjukkan cuma ada 3 gambar saja. Silakan yang bisa untuk acungkan tangannya menjawab jawaban pertanyaan. Siap ya? Mulai ya. Oke, ini gambar yang pertama. Ya, Nalendra. Depok. Betul nggak jawaban Nalendra? Betul. Iya, langsung cepet ya. Konsentrasi ya. Ada huruf D dengan E ditambah itu gambar apa tuh? T-nya diganti dengan Depok. Betul. Kasih tepuk bagus dulu buat Nalendra. Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Oke. Soal yang kedua. Nih. Ya, yang kota ada sebuah kota di Sumatera. Sebuah kota di Sumatera. Siapa yang bisa? Ya, Yuda. Jawabannya? Pariaman. Betul nggak jawaban Yuda? Betul. Jawabannya. Itu ikan pari. Lalu gambar awan. B-nya diganti jadi Pariaman. Di mana Pariaman itu? Ayo, di mana? Di Sumatera Barat. Iya, di Sumatera Barat. Oke, kita kasih tepuk bagus buat Yuda. Tepuk bagus.
Jawabannya apa? Tepuk hebat buat semuanya. Tepuk hebat. Oke. Ya. Sudah ice breaking, sudah mindfulness, maka hari ini kita lanjutkan materinya. Siapa yang masih ingat materi yang kita bahas pada minggu lalu? Tentang apa? Habis panjang, besaran pokok, habis apa lagi? Besaran turunan, satuan, apa lagi? Masa, waktu, apa Nabila? Data, ya, mungkin kita konversi satuan dengan data konversi. Lalu kemarin secara berkelompok pengerjaan alat ukur dan ukurannya yang kita lihat diskusikan. Alat ukur dan fungsinya dari alat ukur besaran apa? Panjang, lalu ada besaran apa? Masa, lalu waktu. Baiklah. Karena hari ini kita masih berkaitan dengan materi tersebut, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini masih tentang mengenal alat-alat ukur pada besaran panjang, pada besaran masa, dan pada besaran waktu. Baiklah. Nah, untuk itu silakan kalian perhatikan gambar di depan ini. Ya, ini adalah gambar alat ukur apa kemarin ini? Alat ukur apa ini? Siapa yang ingat? Alat ukur panjang, masa atau waktu? Panjang. Nah, alat ukurnya ada di depan. Ini namanya mikrometer skrup. Ini namanya mikrometer skrup. Kenapa skrup? Karena dia bisa diputar-putar, lalu nih ada skala utama, ini ada skala minusnya. Ini adalah namanya mikrometer skrup. Ya. Jadi kita praktek mengukur dengan panjang menggunakan alat. Ya. Lalu alat ukur apa kemarin lagi yang sudah kalian lihat? Ada jangka sorong. Ini jangka sorong. Ya, ini jangka sorong yang bisa digeser, makanya sering disebut dengan skala geser. Ini bisa digeser ya sebenarnya. Bisa digeser untuk mengukur kedalaman, untuk mengukur panjang juga bisa. Nah, di sini ada skalanya. Nah, ini bisa ya. Nah, ini adalah skala utama, yang ini skala minusnya. Penelitiannya 0,01 mm. Jadi lebih teliti daripada penggaris dan listar. Ini fungsinya apa? Untuk mengukur kedalaman. Jadi misalnya berapa kedalaman dari kotak pensil ini. Jadi tinggal geser saja lalu diukur. Ya, ini contohnya ya, kayak gini. Jadi fungsinya ini juga ada fungsinya untuk mengukur kedalaman. Maka jangka sorong ini bisa untuk mengukur panjangnya, bisa untuk mengukur lebarnya, lalu diameter dan kedalaman. Jadi yang pasti ini. Ya. Lalu apa lagi kemarin? Ada? Nah ini apa ini namanya? Iya, namanya neraca lengan. Kalau sekarang sudah ada, kemarin ada 2 ya? Neraca lengan itu termasuk neraca apa? Mekanik. Kalau sekarang ada neraca apa lagi, satu lagi? Yang digital. Namanya neraca digital. Nah yang ini termasuk neraca mekanik, karena kalau kita mau ukur masanya harus digeser-geser dulu, beda dengan digital. Kalau digital tinggal ditaruh saja bendanya sudah muncul angkanya. Ya, kalau ini harus digeser dulu.
Jadi ini ada dia dalam 1 gram, 10 gram, 100 gram, terus ini ada 200 gram. Ini namanya neraca 4. Ya, neraca. Terus ada satu lagi yang mengukur berat, bedanya massa ya. Ini namanya neraca tegas nih. Nah, kenapa namanya neraca tegas? Karena ada spermanya di dalam. Ini untuk mengukur berat. Beda ya? Satuannya Newton. Satuannya Newton. Kalau mengukur pakai neraca tegas, maka hasilnya jadi berat, bukan massa. Kalau yang ini jadi massa karena dia dalam kilogram. Kalau yang ini jadi apa? Berat. Jadi kalau ukurnya, misalnya apa ya? Mau kita ukur. Ini misalnya mau kita ukur. Ya satuannya bukan dalam kilogram, tapi dalam Newton. Nah, lihat tuh hasilnya berapa? Ini di bawah sini. Menunjukkan angka berapa? Oh ya, di sini. Berapa? 1,2 apa? Newton. Adalah kilogram. Ya, ini namanya neraca tegas atau namanya dinamometer. Bedanya ya. Lalu apa lagi nih? Ini apa nih? Termometer. Jadi termometer maksimum minimum ya. Termometer maksimum minimum untuk melihat, tapi sudah tidak berfungsi lagi ya. Untuk melihat suhu ruangan maksimum minimum, karena di Indonesia pakai derajat Celcius, makanya kita pakai derajat Celcius. Jadi kalau ditanya berapa dia dalam Kelvin, maka harus dibagi satu ya. Lebih lanjut nanti kita bahas di suhu balon dan perpindahannya. Jadi bab ketiga. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan kemarin materinya. Kalian mengenai pengukuran panjang benda, ya. Pengukuran panjang benda. Nanti saya bagikan LKS-nya. Silakan kalian duduk per kelompok yang sudah saya bagi berdasarkan yang belajarnya ya, kemarin ya. 3 kelompok ada yang kinestetik, ada 2 kelompok yang audiovisual dan 2 kelompok ada yang 3 kelompok yang ada kinestetik. Sudah siap? Jadi di sini saya ada lembar kerja. Silakan kalian mengukur panjang benda. Alat dan bahannya hanya ada pulpen, penggaris, lalu nanti ada papan tulis. Karena papan tulisnya ada 1 di bergantian, ya bergantian. Lalu ada buku paket IPA dan meja guru. Nah, meja guru nanti diganti dengan meja siswa yang ini. Oke, siap? Langkah percobaannya silakan nanti dibaca, hasilnya ditulis di sini, nama kelompoknya ditulis di atas sesuai dengan nama kelompok yang kemarin. Ya. Lalu pertanyaannya nanti dijawab, didiskusikan. Oke, sudah siap? Sudah siap, saya bagikan. Ya. Satu kelompok ada penggarisnya kan? Silakan. Ada pertanyaan dari lembar kerjanya? Ada pertanyaan dari lembar kerjanya? Kalau tidak ada, silakan untuk bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Ya, yang nanti kelompok yang auditori untuk lebih jelas, kalau yang ke bawah handphonenya silakan dikeluarkan untuk mencari materi yang berkaitan dengan pengukuran panjang. Ya. Ya, ditulis saja. Yang kelompok nanti kinestetik boleh mengambil alat dan bahannya di sini boleh untuk tambahan, atau yang nanti yang apa namanya kelompoknya yang visual silakan untuk dari buku paket ya, buku paketnya. Kalau kurang buku paketnya bisa ambil di situ. Ya, silakan dikerjakan.
Ya, mejanya meja ini ya, meja siswa ya. Kita ada pakai pulpen, ada pakai bingkai, ada pakai besar. Yang ini pakai pulpen, nanti berapa dapetnya di sini. Yang ini pakai penghapusnya nanti ya. Ini deh. Oh. Hebat dah. Udah menemui lagi. Yang penghapus ini sudah.
Oke, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah melakukan kegiatan pengukuran ya menggunakan alat ukur IPA. Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, hasil analisis datanya ke depan kelas. Silakan nanti yang saya panggil kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Seluruh anggota kelompoknya ya. Sudah siap belum? Ya. Oke, kalau sudah siap, silakan nama kelompok yang saya sebutkan untuk maju ke depan. Kelompok Asoka. Kelompok Asoka ada Mareno, Raya Abdullah, ada Reza, Azura, dan Rizka. Silakan maju ke depan. Nah, seluruh anggota kelompoknya maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asoka ingin mempresentasikan hasil diskusi kami secara berkelompok. Nama anggota kelompoknya silakan perkenalkan. Anggota kelompok Marino, Arya, Raya, Reza, Azura, Rizka. Garis untuk mengukur suatu benda atau menggaris suatu garis. Garis sangat berguna dalam hal mengukur garis dan lain-lain. Luas dalam atau panjang. Fungsi stopwatch adalah waktu untuk mengukur waktu. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Yang gambar kelima, Neraca. Neraca adalah alat ukur untuk memasak atau benda yang diukur dengan neraca menang. lagi yang nomor 6. Termometer. Fungsi termometer adalah untuk mengukur atau suhu ruangan. Baiklah, tadi kelompok Asoka sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai jenis-jenis alat ukur, gambar, dan fungsinya. Silakan dari kelompok yang lainnya untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok Asoka. Bisa berupa tanggapan ya, bisa berupa pertanyaan. Silakan. Boleh tanggapan, boleh pertanyaan, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan buat kelompok Asoka. Yang mau bertanya silakan. Atau menanggapi. Atau saya suruh ini ya, kelompok Bunga Kamboja. Ya, silakan kelompok 5. Sudah perkenalkan diri dulu. Saya ya, dari kelompok mana? Oke, silakan 5 tanggapannya untuk kelompok Asoka. Iya. Tangan dulu buat kelompok Kamboja. Kami akhiri. Assalamualaikum.
Oke. Tadi kelompok Asoka sudah percaya diri ya mempresentasikan hasil diskusinya. Kita coba satu kelompok lagi, yaitu kelompok Anggrek. Silakan kelompok Anggrek untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dulu atau kelompoknya ya. Kelompok yang lain silakan menanggapi dan beri pertanyaan. Boleh beri pertanyaan. Silakan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek ingin Ya. Nama anggota kelompoknya silakan. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu buat kelompok Anggrek. Ya, walaupun masih malu-malu tapi sudah bisa percaya diri kepada kegiatan. Silakan bacakan hasil diskusinya. membuat tanda ataupun sebagai penggaris pada suatu objek atau benda. Mikrometer untuk mengukur ketebalan diameter luar diameter dalam atau panjang benda dengan sama Yang Oke, yang keempat. Oke, yang kelima. Yang terakhir, termometer. Oke. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok Anggrek ya. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi dari diskusi kelompok Anggrek. Silakan kelompok Mawar. Oke, silakan kelompok Mawar untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok Anggrek yang mewakili salah satu. Ya Rusli silakan. Perkenalkan dulu namanya dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Rusli Mustafa dari kelompok Mawar. Ya, silakan tanggapannya. Saya ingin menanggapi kelompok Anggrek. Kelompok Anggrek sudah bagus karena sudah ada jajannya dan presentasinya sangat bagus dan baik. Oke, terima kasih buat kelompok Mawar. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Mawar. Sudah dengan sangat baik ya, bisa memberi umpan. Silakan kelompok Mawar untuk menutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat buat kelompok Anggrek. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah dengan percaya diri mempresentasikannya, walaupun diwakili oleh dua kelompok saja. Mungkin minggu depan nanti akan ada kelompok lain yang akan mempresentasikan hasilnya. Siapkan tadi yang pertama yel-yelnya dan harus percaya diri membacakan hasil diskusi. Kelompok lain juga harus bisa menanggapi presentasi dari teman-teman. Oke, pada pembelajaran kita hari ini akan berakhir. Silakan untuk merangkum dulu kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang mau memberikan membantu kita bersama-sama menyimpulkannya? Silakan. Nalendra, boleh. Silakan berdiri. Ya, silakan Nalendra. Kita mau belajar apa hari ini? Belajar apa saja hari ini? Belajar apa saja? Nama-nama alat pengukur dan
fungsinya. Alat pengukur apa saja yang kita bahas tadi? Panjang. Alat pengukur apa saja yang dibahas panjang tadi sini? Siku. Lalu ada apa lagi? Jarak. Lalu apa lagi? Stopwatch untuk mengukur apa? Lalu itu apa lagi? Termometer untuk mengukur apa? Jangan kebolak-balik ya. Kalau mau mengukur suhu harus pakai apa tadi? Jangan pakai jangka sorong. Mau mengukur panjang jangan pakai termometer. Ya harus menggunakan alat ukur yang tepat biar hasilnya juga tepat ya dan sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan mengenai alat ukur dan fungsinya. Sudah jelas semua? Kalau jelas, nanti saya bagikan soal ya evaluasi mengenai alat ukur dan fungsinya. Ini nanti soalnya boleh ditulis di sini. Ini ada satu lembar, 2 orang ya. 2 orang. Jadi ditulis. Silakan dikerjakan untuk disilang ya. Untuk disilang. Tulis namanya, jangan lupa nama dan kelas. Nama kelas. Namanya tulis di atas ya, namanya tulis di atas sekali. Dan kelas jangan lupa. Ya, isinya di situ lah. Isinya di kertas itu lah. Disilang. Silakan. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan.
Satu jari kanan, satu jari kiri, perahu jadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, perahu jadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, perahu jadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, perahu jadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, perahu jadi 10, usia berdoa. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman sebelum kita mengakhiri pelajaran kerjaan mulai. Baik, pelajaran kita sudah berakhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.